Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di sini yang pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa materi di pembelajaran kedua, subtema 3, tema 2. Oke. Pada kesempatan ini Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Kabar baiknya insya Allah sehat semua. Karena kita harus tetap sehat, tetap semangat untuk melawan pandemi ini. Oke. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari tentang kembali bagaimana menemukan informasi dalam teks. Lanjutan dari yang kemarin. Kemudian kita akan melihat dan mengetahui pengertian cerita bergambar, dan kembali kita akan mengupas tuntas cara memelihara organ pernapasan kita. Oke. Baik, untuk materi yang pertama, sebagaimana yang sudah kalian pelajari sebelumnya tentang cara menemukan informasi dalam teks. Ya, Bapak ingatkan kembali, yang pertama adalah membaca teksnya tersebut dengan seksama, baca dari awal sampai akhir, tidak di skip, tidak dipotong-potong, ya, tidak sepotong-potong, harus tuntas. Kemudian yang kedua, buat daftar pertanyaannya. Ya, kemarin kan sudah tuh kata tanya yang bisa dipakai untuk mencari informasi. Dibuat daftarnya. Kata tanya apa, bagaimana, kenapa, di mana, dan seterusnya, ya. Kemudian cari tahu pertanyaan yang telah dibuat. Jawabannya apa? Ada tidak di dalam teks. Nah, ya. Jadi cari tahu. Otomatis kalau kalian sudah membacanya dengan tuntas, pasti akan tahu jawabannya ada atau tidak di dalam teks itu. Dan yang terakhir, merangkai kembali jawabannya ke dalam sebuah paragraf. Ya, jadi digabungkan dari semuanya itu, dari kata tanya itu, jawabannya ada sudah ketemu, digabungkan lagi menjadi sebuah kalimat lengkap, menjadi sebuah paragraf. Ya. Jadi tuntas sudah menemukan informasi dalam teksnya, ya. Jangan di skip, jangan dilewati langkah-langkah ini, ya, supaya tidak bingung, harus berurutan. Oke, berikutnya kita akan mengetahui apa itu cerita bergambar. Ya, apa cerita bergambar? Ada yang sudah tahu? Ya, ternyata ada yang sudah tahu. Cerita bergambar adalah cerita yang menggunakan gambar. Ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari cerita pendek yang kata-katanya tidak lebih dari 10.000 ya, kalau tidak salah. Kalau Bapak tidak lupa. Ya. Nah, sekarang cerita bergambar berarti cerita yang ditampilkan menggunakan gambar. Apa saja yang harus ada pada cerita bergambar? Nah, ini dia. Yang pertama adalah panelnya harus ada. Apa itu panel? Kotak-kotak yang nanti di dalam kotak ini berisi tentang ilustrasi dan teks yang menjadi isi cerita itu. Ya, kemudian ada parit. Nah, parit ini ada yang di antara sela-sela itu. Antara kotak satu dengan kotak lain itu ada selaknya. Ya, ada jaraknya. Itu parit istilahnya. Ya, yaitu ruang di antara panel. Panel itu kotak satu yang warna ungu, kotak dua warna putih, kotak tiga putih, kotak empat ungu. Nah, itu. Parit itu di sela-selanya. Nah, kemudian dalam cerita bergambar juga harus ada narasi. Ada keterangan ceritanya. Ceritanya tentang apa? Harus ada, harus jelas, ya. Kemudian ada keterangan lokasinya juga, latarnya. Di mana itu latarnya? Apakah bercerita tentang kegiatan sehari-hari di sekolah, di rumah, atau di mana? Ya, harus jelas. Kemudian ada balon kata. Untuk apa balon kata? Masih ingat? Ya, balon kata adalah tempat untuk menyimpan dialog atau narasi teksnya, ya.
Kemudian ada juga ilustrasi tentunya, ya, gambarnya. Harus ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya, ya bukan cerita bergambar namanya, bisa jadi cerita pendek. Ya, apa sih cerita bergambar ini contohnya? Contohnya adalah komik, salah satunya komik. Oke, berikutnya kita kupas lagi tentang bagaimana cara memelihara organ pernapasan kita. Kita tahu saat ini di mana-mana udara kita, lingkungan kita diserang oleh berbagai macam faktor penyebab sakit pernapasan, gangguan pernapasan. Mulai dari banyaknya kuman, bakteri bertebaran, polusi udara, polusi asap rokok, makan makanan yang tidak sehat, junk food, fast food, ya. Itu semua sangat banyak sekali bertubi-tubi menyerang kita. Maka kita harus menjaganya. Yang pertama, kembali makan makanan sehat dan bergizi lengkap, ya. Kemudian olahraga rutin dan teratur. Kemudian istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak begadang, ya. Jangan sampai kurang tidurnya, jangan terlalu malam. Kemudian menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, rajin bersih-bersih. Life skill-nya ditingkatkan, sapu halaman, rumah, pel dengan desinfektan dan lain sebagainya. Ya. Ini semua cara untuk memelihara organ pernapasan kita. Ditambah lagi nanti rajin cuci tangan, keluar pakai masker seperti yang sudah disampaikan di materi sebelumnya, ya. Protokol kesehatan. Nah, dengan begitu paru-paru kita sebagai pusat organ pernapasan kita akan tetap bersih dan sehat. Ya, terjaga dari serangan bertubi-tubi dari berbagai faktor penyebab gangguan pernapasan. Oke, insya Allah sehat semua untuk kita. Nah, seperti biasa, kembali Bapak akan meminta kalian untuk mengerjakan tugas-tugasnya supaya kalian lebih paham. Yang pertama, silakan kalian buka di halaman 131. Di sana ada cerita bergambarnya, tapi masih kosong teksnya. Latarnya sudah ada, kolomnya, panelnya sudah ada, kemudian ilustrasinya, gambarnya sudah ada. Nah, hanya teks atau narasinya yang belum lengkap. Silakan kalian lengkapi di balon-balon kata itu. Di situ sudah ada sudah ada yang mengawali. Ya, nanti kalian tinggal kembangkan dengan cerita kalian masing-masing. Kemudian berikutnya, Bapak minta kalian membuat sebuah poster tentang cara memelihara organ pernapasan. Ya, kan sudah banyak tuh cerita atau materi yang disampaikan sebelum-sebelumnya tentang bagaimana cara memelihara organ pernapasan. Nah, saat ini Bapak minta kalian buatkan sebuah posternya. Ya. Oke, mungkin itu Bapak rasa cukup untuk pengantar materi di pembelajaran kedua ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.